Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Santoso, kelompok PPL dari SDN 03 Nambahan Kidul. Di sini saya akan menjelaskan media yang akan saya gunakan untuk meningkatkan minat anak belajar matematika pada kelas 5B, yaitu menggunakan media akar kuadrat. Di sini saya akan menjelaskan metode yang saya gunakan dalam penerapan media saya, yaitu yang pertama, berdasarkan intervensi penguji, metode yang saya gunakan dalam penerapan media mencari akar saya adalah metode dengan moderasi, yang artinya penguji memberikan penjelasan dan arahan selama proses uji coba. Karena di sini saya perlu untuk menjelaskan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah akar kuadrat menggunakan kartu-kartu angka yang ada dalam media saya, serta memberikan petunjuk pemakaian kartu yang berbentuk lingkaran dan segi empat. Yang kedua, berdasarkan kedekatan dengan pengguna, saya menggunakan metode uji coba langsung karena saat ini saya juga merupakan mahasiswa praktek yang masih melakukan kegiatan PPL di SD dan pihak sekolah juga mempersilahkan saya untuk menguji coba media saya terhadap siswa. Untuk yang ketiga, berdasarkan tipe data yang dihasilkan, penerapan media saya menggunakan metode asesmen bertujuan menguji tingkat kepuasan pengguna terhadap rancangan. Umumnya ditujukan untuk mengukur fungsionalitas sebuah rancangan. Karena tujuan penerapan media saya adalah untuk melihat sejauh mana media akar saya dapat meningkatkan minat anak dalam belajar matematika dan juga untuk melihat apa saja yang perlu ditingkatkan dalam penerapan media saya dan akan dilakukan perbaikan untuk penerapan media yang lebih baik untuk meningkatkan minat anak dalam belajar matematika. Sasaran uji coba saya adalah siswa kelas 5B SDN 03 Nambahan Kidul, dan di sini saya hanya menerapkan pembelajaran di dalam kelas. Karena media saya menggunakan banyak kartu yang dapat berhamburan ketika terkena angin jika saya memutuskan untuk melakukan pembelajaran di luar kelas. Berikut adalah penerapan media akar kuadrat yang saya terapkan pada kelas 5B di SDN 03 Nambahan Kidul dengan tujuan untuk meningkatkan minat anak dalam belajar matematika. Di sini saya pilahkan kartu angka yang berbentuk lingkaran dan saya urutkan sesuai dengan nomor terkecil ke terbesar agar lebih mudah dalam pengambilan angka. Di sini saya menjelaskan bahwa kartu lingkaran digunakan untuk mengalihkan angka yang sejenis, sedangkan kartu yang berbentuk segi empat digunakan untuk hasil pengurangan ataupun penjumlahan yang telah dilakukan di media akar kuadrat. Di sini saya menjelaskan bahwa inti dari mencari akar kuadrat secara manual adalah perkalian angka yang sejenis yang dapat dibantu dengan menggunakan media yang saya buat, yaitu perkalian angka sejenis pada sebelah kiri saya. Untuk penerapan rumus sendiri, di sini saya menjelaskan bahwa dalam mencari akar kuadrat, setelah kita mengurangi angka, harus ada dua angka yang turun. Jadi, misalkan angka tersebut ratusan, kita hanya boleh mengambil satu angka di awal saja. Kita mencari satu angka awal tersebut dengan aturan mengalihkan dua angka yang sejenis dan hasilnya tidak boleh lebih dari angka yang kita cari. Setelah kedua angka ditentukan, maka hasil perkalian kedua angka tersebut akan dituliskan kepada kartu yang berada di bawah soal, sedangkan angka yang sejenis akan ditempelkan kepada kartu yang ada di kiri. Kedua kartu tersebut kemudian dijumlahkan, lalu kedua angka di soal akan turun. Nah, untuk mempermudah, kita akan melihat satuan angka tersebut yang sudah saya pilih ke dalam bagan perkalian saya. Setelah kita melihat satuannya, maka kita akan memprediksi dari kedua satuan yang akan kita gunakan dengan cara mengalihkannya yang hasilnya akan sesuai dengan hasil pengurangan angka yang kita cari tadi. Percobaan penerapan media saya dilakukan oleh Bella. Di sini saya membantu untuk menunjukkan kegunaan dari kartu-kartu tersebut dan bagaimana cara menggunakan media akar yang saya gunakan untuk menyelesaikan masalah mencari akar kuadrat secara manual.
Pada saat simulasi tidak terjadi kendala dan Bella dapat menyelesaikan mencari akar kuadrat dengan lancar. Percobaan kedua dilakukan oleh Aldrian. Di sini saya mengalami kendala, yaitu kartu yang setelah dipakai percobaan pertama berantakan dan tidak sesuai pada tempatnya. Di sini Aldrian juga dapat menyelesaikan mencari akar kuadrat secara manual dengan menggunakan kartu yang telah saya buat. Kesimpulan dari penerapan media yang telah saya lakukan di sini adalah kelebihan dari media akar kuadrat saya adalah menggunakan kartu akar yang digunakan untuk mencari akar sehingga lebih menarik dan berbeda dari pembelajaran biasanya yang hanya menggunakan spidol untuk mencari di papan tulis. Selanjutnya, siswa menjadi lebih tertarik untuk mengerjakan media menggunakan kartu angka karena langkah penyelesaian masalah berbeda dengan yang biasa diterapkan. Dan media akar kuadrat saya dapat digunakan berkali-kali karena dapat dipasang dan dilepas kembali. Dan pembelajaran lebih interaktif karena siswa lebih tertantang untuk menyelesaikan masalah matematika melalui media mind mapping akar kuadrat. Kekurangan dari media saya adalah kartu angka sering berantakan setelah terpakai karena hanya diletakkan di atas meja. Dan tidak ada tempat untuk kartu angka yang dapat digunakan untuk memilahkan angka-angka tersebut sehingga setelah angka tersebut dipakai menjadi berantakan. Rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan untuk mengembangkan media pembelajaran saya adalah akan membuat kotak angka sebagai tempat untuk meletakkan kartu angka dan ditempelkan di samping kanan dan kiri media akar kuadrat. Di situ di depannya nanti akan ditulisi angka untuk memilahkan angka-angka tersebut supaya setelah memakai angka tersebut dapat diletakkan di kotak-kotak sesuai dengan angka di depannya. Dan akan melapisi garis yang ada di media akar menggunakan sedotan yang berwarna agar media saya terlihat lebih menarik. Demikian ulasan terkait penerapan media mencari akar yang telah saya laksanakan di kelas 5B SDN 03 Nambangan Kidul dengan tujuan untuk meningkatkan minat anak dalam belajar matematika, dan rencana tindak lanjut saya adalah memperbaiki media saya agar lebih baik untuk diterapkan dan juga akan memposting video tentang ulasan saya dengan harapan agar para guru di luar sana dapat terinspirasi untuk membuat media pembelajaran yang menarik agar anak semakin berminat untuk mengikuti pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.